wabarakatuh ya. Kembali masih bersama kami Semandilwan 107,9 FM Radio Pendidikan SMA Negeri 1 Adilwi ya. Tentunya tadi sudah disampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu dari Ibu Evi, kemudian ada Ibu Ita juga yang memberikan materi untuk kelas 12, kemudian ada Ibu Betty juga yang memberikan materi untuk kelas 10, dan untuk di bagian terakhir ini kita masih ada satu materi yaitu untuk kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 4. Jadi Bapak Katijan ini juga nanti akan memberikan materi matematika peminatan. Jadi telah hadir di studio kita ya Bapak Katijan, Bapak Gaul ini. Selamat pagi Bapak Katijan. Selamat pagi Mas Mukri. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ceria. Selalu ceria. Kalau Bapak Katijan itu pasti selalu ceria. Itu penting ya Pak ya. Biar sangat penting sekali. Iya. Karena aura seseorang itu dilihat dari keceriaan. Keceriaannya mantap. Nah, oke. Siap untuk langsung saja. Jadi Bapak ini dipersilakan untuk memberikan materi tentang matematika peminatan untuk anak-anak kelas 11 MIPA 1 sampai 4. Dipersilakan monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan dalam pembelajaran matematika. Di sini sebelum masuk pada materi, sedikit akan saya sampaikan hal-hal apa yang tentunya kalian menjadikan penilaian tentunya dalam pembelajaran matematika peminatan di kelas 11, IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4 dimanapun siswa dan siswi berada. Yang pertama, kita akan menilai tentang sikap siswa. Sikap siswa yang tentunya di bidang spiritual. Jadi spiritual kalian akan dinilai di dalam matematika, yang tentunya penilaian itu tidak secara langsung. Jadi berdasarkan dari pengamatan, mungkin beribadah dengan baik, sesuai dengan ajarannya, jadi melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya. Di sikap spiritual ini tentunya kalian akan dinilai walaupun secara tidak langsung. Jadi bisa melalui kegiatan-kegiatan yang di sekolah, itu seandainya di zona hijau nanti pelaksanaannya KBM, nah itu akan terlihat. Dan selanjutnya di sini juga sikap-sikap yang selanjutnya yaitu sikap seorang siswa yang tentunya di dalam kegiatan sosial. Nah, sosial itu banyak sekali. Ini juga dinilai tentunya tidak langsung juga. Misalnya berlaku jujur, berlaku kerjasama, gotong royong, dan tentunya disiplin, tanggung jawab, peduli. Nah, di sini peduli. Yang selanjutnya sikap yang akan dinilai lagi yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, keterampilan. Nah, dari dasar inilah di pengetahuan nanti dan keterampilan di pembelajaran matematika ini nanti penyampaian materi ini dan diberikan tugas. Jadi yang didapat di dalam kelas itu nanti pengetahuannya bagaimana, dan tentunya secara keterampilan itu dalam matematika itu bisa menggunakan ucapanmu yang kutunggu telah ku dengar sendiri. Terimalah, oh sayangku, cinta pertama ini kini
Oke, baik pemirsa Semandiluan 107,9 FM yang dipancarluaskan dari Jalan Parahyangan 1, Pekon Srikaton, Kecamatan Adiluih ya. Kami mohon maaf sekali ya, tadi ada gangguan sedikit jadi kita break agak lama ya. Dan alhamdulillah sudah bisa kembali dan kita bisa on air kembali, tentunya masih bersama pembahasan materi tentang matematika peminatan ya, dengan narasumber atau guru kita yang menyampaikan yaitu Bapak Katijan untuk kelas 11 dan kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Katijan tentang apa itu tadi Pak, terakhir kalinya itu tadi? Materi pendukung. Materi pendukung Untuk menuju ke persamaan trigonometri. Oke, siap. Jadi itu untuk anak-anak yang sudah masih stay tune di 107,9 FM, memang sekarang terjadi Srikaton dan sekitarnya terjadi hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar bersama kami ya. Oke, Bapak dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Terima kasih pada Mas Mukri. Kita lanjut untuk materi ini untuk anak-anakku siswa dan siswi kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 4 yang tentunya aktif untuk belajar matematika peminatan kelas 11 SMA Negeri 1 Adiluih tahun pelajaran 2020-2021 di semester pertama ini. Jadi untuk mencapai yaitu ke penjelasan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, siswa dan siswi harus memahami dulu tentunya yang berkait kita dari awal yaitu suatu segitiga. Nah, ini dari dasar awal karena di situ nanti akan terlihat di sini tentang sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen. Jadi kembalinya di pelajaran trigonometri berkait dengan seperti itu. Banyak hal yang di sini bisa sendiri untuk memahami tentang pengertian daripada sinus, nanti bagaimana kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotan. Baik, saya sedikit di sini bisa menjadi model ya, atau model atau cara berkaitan dengan ini. Siswa dan siswi juga bisa membuat apa saja yang nantinya kita akan membentuk suatu segitiga yang siku-siku. Jadi segitiga yang siku-siku di sini akan terbayang oleh kalian. Kalian boleh saja nanti membayangkan apa yang bisa membuat segitiga siku-siku. Saya sebentar di sini melihat di studio SMA Negeri 1 Adiluih ini ada lampu tembak. Nah, seperti di sini bisa dilihat. Nah, kita bayangkan saya berdiri. Nah, berdiri itu saya berdiri. Ini suatu contoh. Nanti akan membentuk suatu segitiga. Nah, dari berdiri itu, itulah yang disebut saya ini sebagai sisi atau sisi yang dikatakan kalau di matematika itu adalah yang vertikal ya. Jadi vertikal itu tegak lurus, itu vertikal ya. Nah, ada sisi lain. Nah, dalam matematika vertikal itu bisa diartikan sisi Y ya. Jadi sisi Y. Jadi vertikal yang sebenarnya Y, X, dan tentunya nanti R ya. Nanti larinya ada sisi miring. Nah, jadi kalian bayangkan ada lampu di studio SMA Negeri 1 Adiluih ini terang sekali ya. Jadi sangat terang sekali. Kita berdiri itu adalah merupakan sisi yang disebut dengan sisi X, dan bayangan kita ini
bayangan kita berdiri itu kita sebut yang horizontal. Nah, itu ya garis horizontal bayangan kita itu yang disebut dengan sisi X. Nah, jadi terlihatlah sudah bayangan dengan diri kita yang sesungguhnya. Lalu kita tarik, ya, bayangan kita tarik dari bayangan mungkin di rambut kita atau mungkin di paling atas kita dengan kita yang sesungguhnya. Maka kalian bisa menarik garis, ya. Garis itu atau disebut dengan sisi miring, ya, sisi miring hipotenusa, ya. Jadi bisa dikatakan di sini sisi miring itu adalah yang disebut dengan R. Nah, maka akhirnya untuk mengetahui itu kita kembali kepada dalil-dalil namanya Pitagoras. Nah, tentunya larinya ke situ. Yang di sini tentunya nanti ada, kalian bayangkan dan kamu ingat, yang larinya ke yang disebut dengan teorema Pitagoras, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti tinggal pengembangannya mudah sekali. Kalau mencari X berarti nanti tinggal kita mutar, ya, mencari X berarti R kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, itu perlu diketahui. Jadi mencari Y tahu, mencari X tahu, mencari R tahu. Nah, jadi bayangkan mungkin mungkin di sini untuk alat pembelajaran di sini saya mengambil yang seperti itu. Mudah-mudahan siswa dan siswi pun boleh nanti mengambil beberapa contoh, bisa mungkin di depan rumah ada pohon apa. Nah, nanti yang bisa membuatkan bahan dasar kalian mengerti dalam menentukan, yaitu sinus, kosinus, tangen, dan tentunya ada kosekant, sekant, dan kotangen. Nah, jadi cukup simpel di sini. Kita akan pelajari yaitu tentang sinus, kosinus, tangen, karena nanti dari yang lainnya berkebalikan saja, ya. Baik, untuk anak-anakku, siswa dan siswi di rumah, pembelajaran yang awal ini mudah-mudahan bisa kalian bayangkan dan dibuat suatu denahnya, mungkin dengan menulis dan menggambar, yang tentunya seperti tadi disampaikan bahwa saya berdiri atau kalian berdiri, ada sinar yang menyinarinya, dan akhirnya membentuk suatu bayangan. Dari bayangan itu kita tarik garis kepada yang kita berdiri, itu akhirnya menunjukkan suatu segitiga yang siku-siku. Nah, dari situ, dalam pemberian mungkin sudut, sebenarnya di sini kalian atau anak-anakku atau siswa dan siswi sudah mengerti di mana kalau mungkin yang tadi sisi yang vertikal itu kita Y, berarti nanti kita bayangkan sudutnya kita ambil, ya tentunya kalau di sudut yang sesungguhnya itu adalah sudut Y, ya. Jadi sisi yang di hadapan sudut, ya, sisi yang di hadapan sudut itu, sisi yang di hadapan sudut itu yang disebut dengan bisa disebut dengan sudut Y, ya. Kalau di matematika nanti ada yang membuat mungkin ABC. Nah, dalam sudutnya itu nanti alfa, beta, gamma, ya. Jadi sudutnya disepertikan itu nanti disesuaikan. Jadi sisi dan di sudutnya adalah sisi yang menghadap itu, berarti sudutnya nanti itulah yang merupakan sudutnya. Nah, di sini akan disampaikan yang inti sekali pengertian-pengertian ini. Setelah dilihat ini, itu berarti sekarang kita masuk ke dalam bayangan kita itu, di ujung bayangan kita, ya. Jadi di ujung bayangan kita itu kita misalkan adalah sudut
istilah saja di sini kita ngambil namanya sudut theta. Theta itu lambangnya itu angka O yang ditarik tengah. Nah, itu namanya theta ya. Yang sebenarnya hal itu banyak sekali dalam matematika, lambang-lambang, mungkin alfa, beta, terus gamma. Gamma seperti ini ya. Jadi merupakan simbol saja. Yang penting sekali sekarang bayangan itu, di ujung bayangan itulah yang alat nantinya merupakan sudut. Sudut kita namakan di sini sudut theta ya. Theta itu berarti kamu lihat di bayangan itu dengan tarik garis yang ke kita yang kita berdiri, itu kita ambil sudut theta. Berarti theta itu simbol itu yang nantinya akan kita cermati di sini, karena untuk sinus pengertian di sini yaitu kalau di dalam matematika ada absis, ada ordinat. Nah, jadi ada absis, ada ordinat. Nah, kalau di sini nanti keduanya itu menjadi titik itu yaitu menjadi koordinat. Jadi kalian harus mengerti dulu absis dan ordinat. Ya, kalau mungkin biar jelasnya, yang jelas kita bayangkan, saya ulang lagi, ini penting sekali peletakan dari bayangan kita itu tadi adalah titik yang disebut horizontal ya. Titik yang horizontal itu tadi kita sudah sepakat, yaitu kita sebut dengan X. Nah, sedangkan yang vertikal, garis vertikal itu kita yang berdiri, bayangan kita berdiri itu adalah suatu garis yang disebut dengan Z ya, Y. Nah, sedangkan penarikan dari bayangan kita sampai kita yang sesungguhnya, mungkin di rambut kita yang sesungguhnya dengan bayangan itu menjadikan yaitu suatu garis miring ya, garis miring yang kita sebut dengan nama R. Nah, di sini disimpulkan ya. Jadi untuk sin theta ini penting sekali, sudut theta nanti berbeda mungkin ya. Mungkin ada sudut lain di siku-sikunya atau mungkin di lawannya itu, karena berubah, berpengaruh. Maka kalian harus tahu yang kita dasarkan sekarang itu adalah sesuai dengan gambar. Ini penting sekali karena nanti letak sudut itu berpengaruh untuk nilainya ya. Jadi saya sampaikan di sini sebagai dasarnya sin theta itu ya, sin theta di sin itu sinus ya, sinus theta itu sama saja Y per R ya. Jadi yang vertikal yang kita sendiri itu, yang berdiri, yang asli dibagi per atau bagi sisi miring R itu tentunya kalian ingat ini jangan sampai salah ya. Jadi Y per R. Nah, lalu selanjutnya kosinus atau cos theta itu adalah sisi bayangan. Sisi bayangan itu yang di bawah horizontal ya, yang di horizontal itu per R. Nah, cukup itu diingat. Terus yang selanjutnya adalah tan. Tan itu sama saja tangen ya. Tangen atau tan theta. Tan theta itu adalah sisi yang vertikal dibagi dengan sisi yang horizontal. Jadi Y per X. Nah, tiga ini kalian pahami dengan gambar ya. Pahami dengan gambar yang tentunya nanti merupakan dasar dulu. Ini salah mengartikan di sini ya sudah salah semuanya. Oke, oke Bapak, sebelum dilanjutkan pembahasannya yang kayaknya menarik sekali ini Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak mau lebih paham lagi itu harus menggambar ya Pak ya. Jadi nanti menggambar, sesuai dengan urutan-urutan itu ya. Dan jadi dan tepat. Dan tepat ya, itu mantap sekali. Kalau nggak tepat ya nanti salah semua. Salah semua. Oke, bener Pak. Baik Bapak, sebelum dilanjutkan ini anak-anak biar agak fresh kembali. Kita break sebentar ya Pak. Ya, cocok oke. Ya biar nggak tegang.
sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini selalu menghiasi, seperti cinta ini selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Mawar ini semakin layu, tak ada yang menghiasi, seperti aku ini semakin pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Chicken rings run circles around nuggets. Get 12 for just $2.99 at White Castle. Ya, apa nih? Sendiri nih paling tak singkat ya. Oke, masih bersama kami ya, Semandilwan 107,9 FM yang dipancarluaskan dari Jalan Parayangan 1, Pekon Serikaton, Kecamatan Adiluih. Pembahasan yang cukup menarik sekali telah disampaikan oleh Bapak Katijan untuk kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 ya. Tentunya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita masih mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dari radio Semandilwan 107,9 FM ya. Dilanjut Pak Katijan, nanti sebelum kita break karena di sini situasinya juga lagi hujan, dingin-dingin gimana gitu Pak. Kayaknya kalau dengar suaranya Pak Katijan hangat-hangat mesra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak dipersilahkan monggo. Baik, untuk seluruh anak-anakku, siswa dan siswi kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4 yang tentunya masih aktif, berperan aktif dalam belajar matematika peminatan. Kita lanjutkan materi kita. Jadi setelah mengerti tadi dengan materi untuk segitiga siku-siku, kita bisa menghitung nilai sinus, kosinus, tangen.
Nah, sekaligus untuk diingat, ini ada cosecant ya, cosecant atau cosec theta. Cosec theta itu sebenarnya kebalikan daripada sinus. Jadi bisa ditulis cosec theta itu adalah kebalikannya, ya berarti kalau tadi sinus adalah Y per R, ya untuk cosec theta itu adalah cosecant theta adalah R per Y. Dan begitu selanjutnya juga untuk cos itu berkebalikan dengan yang disebut dengan cosecant ya, bukan, saya ulang, secant atau secant ya. Jadi di sini ada cosecant, ada secant ya. Jadi cosinus X per R berarti secant atau tulisannya secant ya, atau sec ya, sec ya. Itu adalah sec theta, itu adalah kebalikan dari cosinus, berarti yaitu cos X per R berarti secant theta itu adalah yaitu kebalikannya yaitu R per X. Nah, yang selanjutnya tan atau tangen theta itu adalah Y per X. Di sini berarti untuk yang berkebalikan itu adalah kotan, atau kotan itu adalah kotangen. Nah, kotangen yaitu di matematika kotangen theta berarti kebalikannya yaitu X per Y. Nah, hal itu kalian pahami betul. Di sini dasar untuk pembelajaran untuk persamaan trigonometri yang tentunya yang ini sudah bisa dipahami, yang tentunya nanti bisa untuk berkelanjutannya sangat mudah ya. Nah, selanjutnya kita ulang kembali, kita refleksikan ke belakang lagi tentang teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini tadi dikatakan untuk X itu adalah yang sisi horizontal, Y adalah sisi vertikal, terus Y itu adalah pengertiannya adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, dari situ anak-anakku, saya ambil satu persamaan yang nanti bisa dikembangkan kalian untuk mencari X, Y, dan R. Nah, yang perlu diingat di teorema Pythagoras ini untuk perhitungannya atau ini yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi itu adalah mencari R kuadrat, yaitu dengan nanti R-nya itu menjadi R sama dengan akar. Jadi pangkat itu menjadi akar ya. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mencari yaitu sisi untuk X ya, berarti persamaan itu berarti ya sama saja X kuadrat sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi X kuadrat sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Nah, itu turunannya ya, turunan dari yang tadi itu. Yang terakhir X itu kuadrat itu senilai dengan akar, berarti X sama dengan akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, nanti akan diberikan contoh pada tugas-tugas ya, jadi tugas-tugas saja langsung. Nah, sedangkan yang selanjutnya rumus turun berikut itu adalah kita akan mencari Y. Y itu ya sama, Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat, berarti Y sama dengan akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, itulah nanti ketemunya yaitu X sama dengan akar. Nah, jadi pangkat kuadrat senilai dengan dirubah menjadi akar. Jadi X itu ketemunya adalah akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, begitu untuk X-nya dan itulah ya. Jadi itu secara singkat pelajaran di sini. Nanti akan dicoba ya, tugas-tugasnya nanti akan saya berikan
dengan cara merefleksikan penjelasan ini, dan tentunya buatlah nanti alat peraga yang ada di lingkungan rumah kalian, bisa tinggi pohon, nanti bisa tinggi tiang bendera, tinggi rumah dan sebagainya. Itu dengan artian bayangan kita adalah nanti ada sinarnya. Kalau membuat contoh, kalau tidak terlihat bayangannya ya jangan membuat bayangannya, nanti kalian ya nggak pas. Jadi peraga kita adalah sesuatu yang nyata, bisa dimengerti. Jadi untuk anak-anakku sekalian, buatlah hal-hal di dalam yang membentuk suatu segitiga dengan rumus Pitagorasnya nanti kita terapkan, akhirnya kita bisa menghitung panjang sisi-sisi yang selanjutnya. Oke, Bapak. Ini tugasnya nanti langsung ke classroom atau kita langsung ke YouTube ini, Bapak? Ya, untuk itu ke classroom. Classroom ya, Pak, karena lebih jelas mungkin kalau classroom itu. Kalau mungkin ini kan ada yang nyimak, ada yang enggak, karena situasi juga lagi hujan, mungkin takut kalau ada petir kan gitu kan. Nanti kalau ada yang enggak nyimak kan kasihan. Jadi kita masuk ke classroom aja, Pak ya. Oke. Bapak di bagian terakhir ada yang disampaikan? Monggo. Terima kasih sekali lagi di matematika. Ilmu matematika secara pengalaman dan mungkin secara logika itu pembelajarannya tidak boleh harus dari sedikit demi sedikit. Jadi sedikit paham, akhirnya ada pepatahnya di situ, sedikit demi sedikit, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nah itu ya. Jadi di matematika tidak langsung pembelajaran yang sebanyak sekali itu. Jadi dalam hal ini perlu diketahui seperti yang sudah, seseorang akan senang belajar itu apabila siswa dan siswi itu juga senang terhadap bapak dan ibu guru. Itu pasti. Saya yakin kalian dulu, yaitu di guru matematika keseluruhannya ada bapak dan ibu kalian, siswa dan siswi yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Yang pertama adalah senangi dulu bapak dan ibu guru matematika. Baru apapun kalau sudah ada rasa senang, pasti nantinya itu belajarnya mudah. Ya, jadi mudah, dan tentunya dengan teori yaitu sedikit demi sedikit dipraktekkan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak diulang dan dicontohkan nanti tentunya akan tidak bisa seperti pepatah tadi, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan artinya pengetahuan kita paham betul tentang belajar matematika di SMA Negeri 1 Adilwi. Itu saja Bapak Mukri penyampaian session untuk pelajaran matematika yang tentunya yang nanti ditugaskan ya sesuai dengan tugas-tugas yang tentunya juga harus dikerjakan. Sekali lagi dalam pembelajaran daring ini mudah-mudahan yang ikut dan artinya memberikan tugas ya tentunya nanti akan ada nilainya ya. Jadi kalau tidak ada tugas, diberi tugas, tidak diberi tugas, ya artinya nanti nilainya ya tidak ada, menilainya kayak bagaimana. Nah, jadi harapan dari guru matematika di kelas 11 IPA 1, 2, 3, dan 4 laksanakan tugas-tugas untuk matematika, dan tentunya ketemu lagi di hari Rabu, karena setiap Rabu itu adalah jam matematika, itu dikumpul tugas ya, nanti prosedurnya sesuai dengan yang ditentukan. Yang jelas intinya harus siswa dan siswi mengumpul tugas yang tentunya itulah alat dari saya guru pelajaran matematika mengikuti pelajaran matematika. Intinya seperti itu. Oke. Itu saja Pak Mukri. Ya. Terima kasih sekali ya, sudah kembali di kasih, studio Bapak. ini. Mudah-mudahan
sedikit memberikan pelajaran matematika yang nantinya akan berguna untuk siswa dan siswi, dan kelak digunakan menjadi siswa-siswi yang mandiri, cerdas, dan tentunya bisa menjadikan siswa-siswi kita menjadi pemimpin muda yang intelektualitas dan integritas menuju ke depan siswa-siswi tersebut. Kebanggaan daripada orang tua. Terima kasih. Saya akhiri.